المتصل للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي رضي الله تعالى عنه نفعنا به بعلومه في الدارين آمين. قال: باب استحباب الاضطجاع بعد ركعة الفجر، إلى أن قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعة الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. Menyambung kaji kita akan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Menyambung kaji kita akan anjuran untuk berbaring setelah usai melaksanakan dua rakaat fajar dengan bertumpu pada sisi kanannya. Menyambung akan bab itu sampailah kita pada hadis yang terakhir dari bab ini. Sebuah hadis Rasulullah yang sumber periwayatannya dari sahabat Rasulullah yang cukup terkenal, dan ia merupakan bagian daripada Ashabis Suffah. Ashabis Suffah itu orang-orang yang datang ke Madinah khusus memang dari negeri-negeri mereka yang jauh untuk menimba ilmu pengetahuan agama langsung dari baginda Rasulullah SAW. Lalu para sahabat Ansor mensupport keberadaan mereka dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jadi ini mahasiswa-mahasiswa yang disupport oleh masyarakat Ansor dengan diberikan beasiswa. Beasiswanya berupa fasilitas tempat, makanan, dan seterusnya. Ini mungkin mahasiswa yang memperoleh beasiswa generasi yang paling awal. Jadi sebelum dunia pendidikan modern mengenal akan itu, Islam punya kepeloporan. 15 abad yang silam, dalam sejarah Islam, dalam kehidupan baginda Rasul, itu ada murid-murid beliau yang datang dari negeri-negeri yang jauh. Datang ke Madinah tujuannya adalah untuk menimba ilmu pengetahuan. Enggak ada kesibukan yang lain kecuali fokus menimba ilmu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu orang yang masuk kategori Ashabus Suffah itu, yang jumlahnya ada 60 orang atau 70 orang itu, salah satunya adalah tokoh yang amat sangat terkenal dalam dunia hadis, yaitu Sayyiduna Abdurrahman ibn Sakhr al-Yamani, yang dikenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Bahkan kunyah itu datangnya langsung dari baginda Rasul SAW. Karena Abu Hurairah memelihara kucing. Mungkin karena dia orang asing, untuk hiburan dirinya supaya enggak amat terlalu sunyi kehidupannya, dia memelihara kucing. Rasul melihat itu, maka dipanggil Rasul, ya Aba Hirrin, wahai bapaknya kucing, kira-kira begitulah kalau kita terjemahkan secara bebas. Wahai bapaknya kucing. Nah, sejak saat itu para sahabat yang lainnya memanggilnya Abu Hurairah. Hurairah itu tasghir daripada Hirrah. Ya, mungkin karena kucingnya lucu gitu, maka ditasghirkan jadi Hurairah. Kan di antara tujuan tasghir itu adalah untuk memberikan sentuhan makna tahsin. Mungkin lucu, mungkin cantik.
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu di mana beliau berkata, telah bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum rak'atain fajri," jika salah seorang daripada kalian telah usai sholat 2 rakaat fajar, "falyattaji' ala yaminihi," maka hendaknya dia berbaring dengan cara miring, dengan bertumpu dengan bagian sebelah kanannya. Nah, kalau kita kembali kepada kaidah ilmu usul, falyattaji' itu adalah kalimatnya amr, perintah. Sementara dalam kaidah ilmu usul mengatakan semua perintah itu sifatnya wajib, terkecuali ada hal-hal yang menggesernya dari wajib menjadi sunnah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya oleh orang-orang pemula dalam Islam ini, yang kaum mu'allafah, itu ditanya tentang kewajiban-kewajiban agama, maka Rasul SAW menjawab, sholat 5 waktu. Adakah yang lain? Enggak ada. Kecuali engkau mengerjakannya secara sunnah. Yang kedua, engkau puasa. Setahun sekali itu puasa Ramadan. Adakah yang lain? Kata Rasul, enggak ada. Kecuali engkau mengerjakannya sifatnya sunnah. Maka dari hadis itu, ulama mengambil acuan yang di luar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah sunnah, termasuk perintah untuk berbaring dengan bertumbuh pada sisi kanan itu sifatnya bukan wajib, walaupun di sini perintah, tapi amarnya di sini lis sunnah, mengacu pada hadis yang tadi itu di atas. Jadi sunnah, bagian daripada sunnah 2 rakaat fajar itu adalah setelah kita usai sholat, kita hendaknya apa itu membaringkan diri kita, miring dengan bertumpu bagian sebelah kanan kita, sambil kita baca wirid supaya dia tidak tidur, baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, itu sambil apa itu berbaring. Tapi itu sifatnya sunnah. Kalau kita duduk gimana? Saya ini orangnya kalau pakai selonjoran begitu banyak tidurnya, ya sudah nggak usah. Duduk saja sampai baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kan perintahnya cuma sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Imam Tirmidzi juga mengatakan bahwa hadisnya hasanun sahih. Hadisnya sahih dan memenuhi kriteria untuk dijadikan landasan hukum. Selanjutnya, babu sunnatul zuhri. Bab yang menjelaskan tentang sholat sunnah di waktu dhuhur itu, qabliyah atau ba'diyah. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha, muttafaqun alaihi. Hadis yang pertama tentang sholat sunat zuhur ini, baik qabliyah maupun ba'diyah, adalah mengacu pada hadis yang sumber periwayatannya dari sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibnu Umar. Beliau adalah putra daripada khalifah Rasulullah yang kedua, Sayyidina Umar ibn Khattab.
Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah." Aku pernah mengerjakan sholat bersama Rasulullah, yaitu rakaataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum dhuhur, wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah dhuhur. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih dengan kriteria puncak. Kata diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi 2 rakaat sebelum dhuhur, 2 rakaat setelah dhuhur. Qabla adz-dzuhri 2 rakaat, ba'da adz-dzuhri juga 2 rakaat. Hadisnya sahih dengan kriteria tertinggi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang berikutnya, wa anis sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri, rawahu al-Bukhari. Coba kalimat matan hadisnya dari sang istri Rasulullah, yaitu As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa sungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan. Tidak pernah meninggalkan. Ini kan ada penegasan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan. Apa yang tidak pernah ditinggalkan? Arba'an qabla dhuhri, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Artinya qobliyat zuhur itu 4 rakaat. Ya. Dari sisi matanya itu lebih kuat karena memberikan pernyataan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan. Kalau hadis yang pertama, saya pernah sholat bersama Rasulullah. Yang melaksanakan siapa? Sahabat. Dan hadis kedua yang melaksanakan siapa? Rasulullah. Maka dari aspek dalalah, penunjukan dari matan hadis itu, hadis yang kedua lebih tegas bahwa Rasul SAW tidak pernah meninggalkan sholat qobliyat adz-dzuhri 4 rakaat. Nanti dalam hadis yang lain ada penjelasan 4 rakaat itu dilaksanakan dengan 1 salam. Wa anha qalat. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka grade hadisnya yang pertama lebih tinggi, yang kedua di urutan yang kedua dalam level sahihnya itu. Tapi kan hadis ini tidak kontradiktif. Sementara dari sisi matanya, hadis yang kedua lebih kuat. Hadis yang pertama yang melakukan Ibnu Umar, aku pernah sholat bersama Rasulullah. Boleh jadi saat itu Rasulullah sholat 2 rakaat itu, artinya sekali 2 kali saja, untuk menunjukkan bahwa hal itu boleh-boleh saja dilakukan. Liyadulla au libayanil jawaz. Sementara yang dilakukan oleh Rasul secara istiqomah adalah sholat qobliyat adz-dzuhur itu 4 rakaat mengacu pada periwayatan Sayyidatina Aisyah. Paham ya? Yang berikutnya, wa anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri 4, thumma yakhruju fayusalli bin nas. Hadis yang berikutnya sumbernya masih dari Siti Aisyah. Beliau menjelaskan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti. Kata beliau,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu yusalli fi baiti. Kenapa menggunakan fi'il mudhari? Untuk yang pertama, lil hikayah. Supaya hikayat itu, supaya cerita itu hidup. Untuk berkesentuhan seakan-akan yang diceritakan itu sedang berlangsung. Yang kedua, untuk memberikan makna ad-dawam wal istimrar. Bahwa hal itu dilakukan secara terus menerus. Jadi sifatnya bukan insidentil, tapi sifatnya adalah continue. Maka digunakan fi'il mudhari. Kana yusalli, bukan kana shalla, tapi kana yusalli. Untuk dua tujuannya. Yang pertama, lil hikayah. Untuk menceritakan ulang. Supaya cerita itu terkesan hidup. Maka digunakan fi'il mudhari. Seakan-akan sedang berlangsung. Yang kedua, kenapa fi'il mudhari? Padahal ceritanya sudah 14 abad yang silam atau 15 abad yang silam. Liyufid ma'na dawam wal istimrar. Kalau begitu, yang dilakukan oleh Rasul salat qabla zuhur 4 rakaat itu dilakukan tidak secara insidentil, tapi secara kontinu. Didawami oleh Rasul, diistiqomahi oleh Rasul. Yang istiqomah itu yang 4 rakaat. Yang 2 rakaat itu mungkin sifatnya untuk memberikan penjelasan kepada umat bahwa hal itu boleh-boleh saja. Tidak harus 4 rakaat. Yang pertama, yang hadis yang ketiga ini lebih kuat. Kenapa? Karena Rasul itu menghimbau kepada umatnya, sholat sunnahnya itu di rumah. Sunnahnya itu di rumah. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Sesuai penjelasan Siti Aisyah. Kana yusalli fi baiti. Rasul itu senantiasa sholatnya di rumahku. Bukan di masjid. Tapi di rumah. Apa yang beliau lakukan sholat di rumah itu? Qabla dhuhri arba'an, yaitu melaksanakan sholat zuhur qabla dhuhur 4 rakaat. Logikanya, siapa yang lebih mengetahui tentang sholatnya Rasul qabla dhuhur? Adalah istrinya. Karena istrinya yang serumah, seatap serumah. Sementara sahabat di luar, di masjid. Paham ya? Maka menurut logika, siapa yang lebih tahu tentang ibadah sunnahnya Rasul? Ibadah sunnah Rasulullah SAW. Dalam hal ini, qabla dhuhur, sunnah qabla dhuhur adalah istrinya. Karena penjelasannya, thumma yakhruju fayusalli bin nas. Kemudian selesai, baru Rasul SAW keluar dari rumah kami untuk sholat bersama orang-orang, sholat dhuhur. Jadi sholat sunnahnya di rumah, sholat fardunya di masjid. Thumma yadkhulu fayusalli raka'atain. Kemudian setelah usai sholat zuhur jamaah bersama para sahabat di masjid, dia pulang lagi ke rumah, sholat ba'diyat zuhur 2 rakaat. Jadi qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Itu sudah sesuai dengan hadis yang pernah kita bahas itu tentang sholat yang 12 rakaat itu. Lanjut Siti Aisyah, wa kana yusalli bin nasil maghriba. Demikian pula Rasul sholat maghrib bersama para sahabat di masjid. Dan enggak disebutkan qobliyatul maghrib. Karena dia bukan sunnah muakkadah. Dan maghrib itu waktunya singkat. Paham ya? Karena dia sunnah ghairu muakkadah, bukan sunnah yang ditekankan. Maka nggak ada penjelasan kalau Rasul sholat sunnah qoblatul maghrib. Tapi apa? Wa kana yusalli bin nas, langsung sholat bersama jamaah di masjid.
bin nasi al-maghriba. Thumma yadkhulu baiti fayusalli rak'atain. Kemudian usai sholat sunahnya di rumahku. Berapa? 2 rakaat ba'da al-maghrib. Wa yusalli bin nasi al-isya. Kemudian salat isya. Wa yadkhulu baiti fayusalli rak'atain. Juga nggak dijelaskan tentang qablatul isya karena memang dia bukan sunnah muakkadah. Paham ya? Bukan sunnah yang ditekankan pelaksanaannya. Jadi kadang dilaksanakan, kadang tidak. Maka hadis Siti Aisyah mengatakan demikian pula beliau keluar dari rumah kami untuk melaksanakan salat isya bersama jamaah di masjid. Wa yadkhulu baiti, kemudian pulang ke rumah. Yang mungkin pas gilirannya di rumah Siti Aisyah. Jadi itu yang diterangkan oleh Siti Aisyah. Wa yadkhulu baiti, lalu pulang ke rumahku. Fa yusalli rak'atain, beliau kemudian salat 2 rakaat. Isya 2 rakaat. Itu yang muakkad. Nanti ada penjelasan lagi. Siapapun orangnya yang salat 4 rakaat ba'datul isya, maka itu setara dengan 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Tapi itu sifatnya ghairu muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang berikutnya, wa an ummi Habibata radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 raka'atin ba'da wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'ala an-nar. Dari istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu Ummu Habibah. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa para istri Rasul itu adalah orang-orang yang haus ilmu dan sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang punya kedekatan dengan Rasul. Maka mereka memposisikan dirinya sebagai perpanjangan lidah Rasulullah. Maka Ummu Habibah aktif menjadi perawi hadis. Siti Aisyah di urutan yang pertama. Demikian pula Ummu Salamah, istri beliau. Ini aktivis ilmu pengetahuan. Lalu dari mana Anda katakan bahwa Islam diskriminatif terhadap perempuan? Orang-orang yang mengatakan orang-orang yang buta terhadap Islam. Ini faktanya. Fakta ilmiah yang terbantahkan. Paham ya? Bahkan sebelum dunia modern mengenal tentang kesetaraan gender, hal itu sudah diberikan oleh Islam. Tapi saat Islam memberikan, itu sangat proporsional. Bukan membuka sebebas-bebasnya, laki-laki main basket, perempuan juga main basket. Laki-laki olahraga angkat besi, perempuan juga angkat besi, nggak seperti itu. Ya, ada laki-laki menekuni olahraga boxing, perempuan juga boxing. Masalahnya kalau istri kita ahli boxing, tinju, lalu kita memberikan belanjanya kurang, bisa-bisa kita jadi sansaknya. Itu masalah. Tapi Islam memberikan kebebasan dalam artian yang positif. Tentang hal ilmu pengetahuan, Islam tidak mengangkat. Bukti ilmiah ini. Ummu Habibah, Ummu Salamah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Hafsah, semuanya aktif
di dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Paham ya? Saat Amerika dan Eropa masih pakai koteka perempuannya, Islam sudah punya kepeloporan. Jadi mestinya kita sebagai muslim bangga terhadap agama kita itu. Bangga terhadap ajaran agama kita, terhadap syariat kita. Jangan sedikit-sedikit Eropa, sedikit-sedikit Amerika. Muslim tapi kiblatnya ke Amerika. Bahkan ada seorang kiai bangga, saya 5 tahun ngaji Islam di Amerika. Nah, masalahnya kalau Anda belajar Islam, guru Anda Yahudi, apa yang Anda bisa harapkan dari pelajaran Islam itu? Pasti ilmu Anda bermasalah. Sebab dalam dunia ilmu pengetahuan itu ada sesuatu yang nggak ada pada manusia-manusia lain. Apa itu? Ilmu yang punya dimensi cahaya. Ilmu yang punya dimensi nur. Itu yang kita cari dan kita kejar. Bukan kuantitas. Mau titelnya apa, bahkan sampai profesor sekalipun. Kalau ilmunya nggak punya dimensi cahaya, maka yang keluar dari mulut sang profesor adalah fitnah dan kekacauan pikiran. Seperti hari ini yang ramai di medsos itu. Maka tolak ukur barometer ilmu yang barokah itu adalah saat kita ngaji, ada sesuatu yang masuk ke dalam akal pikiran kita, hati kita, yang menjadikan kita lebih tenang, lebih tumak nina, jiwa kita lebih sakinah, dan keinginan untuk berbuat baik bertambah. Nah, itu indikator ilmu kita itu barokah. Kalau kita keluar dari sebuah forum ilmiah, keluar dari forum itu, di sini banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak sempat terjawab, yang menimbulkan keraguan, kegamangan, dan kekacauan pikiran. Ingat bahwa ilmu yang Anda peroleh tadi itu ilmu yang nggak barokah. Analisa seperti ini dari mana? Apa rujukannya? Hadis Nabi yang mengatakan man isdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapapun orangnya yang tambah ilmunya dari S1 ke S2, dari S2 ke S3, bahkan sampai gelar profesor, tapi yang bersangkutan nggak tambah baik, nggak tambah soleh, pribadinya makin kacau, yang keluar dari mulutnya malah membuat kekacauan. Maka orang yang seperti ini lam yazdad minallahi illa bu'da. Dia bukan makin dekat dengan Allah, malah makin jauh dari Allah. Jadi jangan pernah terkecoh karena gelar seseorang, gelar akademik seseorang, profesor, doktor, itu bukan menjadi tolak ukur. Itu persis seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Aku pernah berkeluh kesah kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya daya hafalku, menghafal ilmu itu. Susah, kata beliau. Maka kata Imam Waqi', fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu Imam Waqi' memberikan arahan kepadaku, ingin hafalanmu kuat, ingin ilmu agama ini begitu kau hafalkan menancap di memorimu, melekat di memorimu,
Caranya tinggalkan kemaksiatan. Jadi kalau ada orang pinter, masih ahli maksiat, tapi pinter tafsirnya, pinter hadisnya, itu pinter sebatas wacana. Paham ya? Sebatas wacana. Qala fulan, seperti dalam kitab fulan, seperti yang dikutip oleh fulan. Disebutkan nama-nama ulama-ulama. Sebatas wacana. Ilmunya bisa menembus ke hati? Tidak. Bisa membuat anak didiknya menjadi baik? Tidak. Dapat dipastikan tidak. Kenapa? Karena sang profesor atau siapanya nanti, sang guru, makin pandai, makin jauh dari Allah. Apa hal yang menunjukkan bahwa dia jauh-jauh dari Allah? Tidak lakunya. Pribadinya bukan makin soleh. Agama Allah semakin dipermainkan. Bahkan mengajarkan kepada murid-muridnya, begini cara berkelit dari norma hukum Allah. Memangnya Allah bisa diajak zigzag. Itu hukum dunia. Anda nggak pakai helm, ada aparat kepolisian, Anda belok masuk gang supaya selamat dari tilang. Itu hukum dunia. Kalau hukum Allah, mungkinkah kita zigzag? Jawabnya tidak. Maka kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, laisa dinullahi bil hiyali. Agama Allah itu bukan agama yang bisa dibuat zigzag. Oh, ini loh, ini. Kalau ingin keluar dari caranya begini. Nggak bisa begitu. Fantabih ya na'imal muqali. Maka bangunlah, wahai orang yang sedang mengantuk. Dianggap orang yang hila-hila itu nggak sadar diri, ngantuk, dia ngigau. Paham ya? Ini perlu kita sampaikan karena kita ini saat ini hidup di penghujung waktu. Di penghujung waktu itu konsekuensinya adalah banyaknya fitnah. Fitnah-fitnah itu kata Rasul kaqita'il lailil mudlim, seperti gelapnya waktu malam, gulita. Jangankan orang awam, seorang hakim, seorang yang bijak saja bisa kebingungan. Nggak percaya, buka itu ngaji sama TikTok, nanti hasilnya seminggu bagaimana Anda. Zamanul fitnah. Oleh karena itu doa yang harus kita sering-sering panjatkan, Allahumma inni a'udzubika min fitnatiz zaman. Itu yang pertama. Lindungi aku dari fitnah zaman ini. Yang kedua, wa fitnati ahli zaman, dan fitnah daripada penduduk manusia pada saat ini. Bayangkan saja bagaimana orang tidak terkecoh. Surbannya surban ulama, kostumnya kostum ulama, tapi yang disampaikan, yang diwartakan, yang didakwakan jauh tidak mencerminkan keulamaan. Seyogyanya ia menyampaikan hadis Rasul. Apa hadis Rasul? La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu lillahi ikhwana. Kata Rasul, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling bertolak belakang. Jadilah kalian semua
saudara-saudara seiman. Hari ini yang dikampanyekan kebencian, sentimen, bahkan hal-hal yang bersifat salah. A'udzubillah. Lalu mengklaim dirinya sebagai ulama, mengklaim dirinya sebagai dokter, mengklaim dirinya sebagai profesor, tapi yang disampaikan adalah kebencian, yang disampaikan fitnah. Wal'iyadzubillah ta'ala. Maka inilah konsekuensi hidup di akhir zaman, munculnya fitnah-fitnah ahli zaman. Yang kata Rasul, Al-Hakim pun menjadi hairan, orang yang bijak pun menjadi bingung, apalagi kita yang awam. Mana yang benar? Paham ya? Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari fitnah-fitnah yang bisa menggoyahkan nilai-nilai keislaman kita, keimanan kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Wa an ummi Habibah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'ala an-nar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Ummi Habibah, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, telah bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya hafadhah, yang melestarikan itu, yang melaksanakannya secara istiqomah, kontinu, melaksanakan secara kontinu, melestarikan 4 rakaat sebelum zuhur. Ini hadis yang ketiga ini atau keempat ini memperkuat hadis yang sebelumnya, yaitu sholat qabla zuhur itu 4 rakaat. Wa arba'in ba'daha, serta 4 rakaat sesudahnya. Ini versi yang 4 rakaat. Sementara yang 2 rakaat itu ada 2 hadis Rasulullah SAW. Nah, jika seorang itu melaksanakan qabla adz-dzuhri 4 rakaat, ba'da adz-dzuhri 4 rakaat, apa reward yang akan kita peroleh? Kata beliau, Rasul mengatakan, harramahullahu 'alan nar. Allah pasti akan haramkan batang tubuhnya untuk disengat, dibakar oleh api neraka. Artinya dia tidak pernah berurusan dengan neraka. Apa itu artinya? Akan dapat sertifikat saya bebas dari neraka? Enggak seperti itu. Tapi artinya itu, dengan kita melaksanakan sholat qabla adz-dzuhri arba'an, ba'da adz-dzuhri arba'an, akan hadir hidayah Allah, akan hadir taufik Allah. Yang ketiga, akan hadir ma'unah Allah. Setelah hidayah taufik, hidayah itu adalah, hidayah dan taufik itu adalah kerja otak yang diiyakan oleh kerja hati. Saat otak menganalisa, itu langkah hidayah karena petunjuk Allah. Setelah dianalisa, kemudian hati mengiyakan taufik, ada sinkronisasi antara kerja otak dan kerja hati. Taufik, sinkronisasi. Maka
Maka selalu hidayah taufik, hidayah taufik. Sinkronisasi antara kerja otak dan kerja hati. Kerja otak itu murni adalah kecerdasan intelektual. Kerja hati itu berdasarkan kecerdasan spiritual. Jika antara kecerdasan intelektual dan spiritual itu kolek, banyak hari ini orang cerdas intelektualnya bisa berpikir, menganalisis, oh ini baik. Kenapa nggak dikerjakan? Ya males. Berarti hanya sepihak saja yang cerdas. Spiritualnya nggak cerdas. Nah, nyambungnya kecerdasan intelektual dan spiritual itu dalam bahasa agama disebut hidayah dan taufik. Hidayah petunjuk Allah, taufik artinya kesinkronan, keharmonisan, diiyakan, hati mengiyakan, oke, aku lakukan, aku laksanakan, maka akan hadir hidayah dan taufik Allah tadi itu. Menjadi cerdas intelektualnya, cerdas pula spiritualnya. Sampailah pada kesimpulan, ia akan mengisi kehidupan ini dengan amal-amal soleh semata. Maka dengan demikian, ia tidak layak untuk diceburkan ke neraka itu. Karena janji Allah, surga itu hanyalah untuk mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Surga itu Allah janjikan kepada siapa? Mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Itulah yang akan mendapatkan surga Allah. Nah, hidayah dan taufik itu bukan rezeki tiba, tapi sesuatu yang diupayakan dan diusahakan. Firman Allah, wala in jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau mereka bersungguh-sungguh mencari keridhaanku, maka pasti akan aku tunjukkan jalan menuju keridhaanku itu. Nah, salah satu upaya usahanya apa? Menghidupkan dan melestarikan sunnah Nabi. Salah satu sunnah Nabi itu apa? 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur. Dengan melaksanakan ini akan hadir hidayah Allah, akan hadir taufik Allah. Dengan demikian orang yang bersangkutan yang telah mendapatkan hidayah dan taufik Allah itu hanya akan mengisi kehidupannya dengan amal-amal soleh, amalan-amalan yang akan menghadirkan keridhaan Allah. Dengan demikian ia diharamkan untuk bersentuhan dengan api neraka. Itu maksud daripada hadis di atas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasanun sahih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.